Awali buka halaman 1. Buka dari halaman 1 pertama ya. Tujuan kita mempelajari buku tema 3 pada subtema 1 pembelajaran 1 ini adalah yang pertama, yaitu nanti kalian diharapkan bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membuat pertanyaan tertulis di lembar kerja yang sudah nanti aku berikan ya. Terus selanjutnya ada gambar, nanti ada kalian disuruh menjelaskan cara mengatasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang selanjutnya nanti kalian akan mengamati dalam buku ini nanti ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, dan cara memanfaatkannya nanti bagaimana ya. Baiklah, untuk mengawali kita pelajaran hari ini, dilihat di halaman 1 itu. Nah, kalian lihat gambar yang di sini tuh gambar apa? Ya, gambar orang sedang memegang padi. Nah, padi itu adalah salah satu bahan yang nantinya kita akan makan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Padi kita olah menjadi apa? Beras itulah yang akan kita konsumsi ya. Nasi itu sebagai makanan pokok. Pokok itu artinya apa? Makanan pokok berarti makanan yang utama. Setiap hari kita pasti memakan nasi. Kalau nggak makan nasi, kadang kita sudah merasakan badan kita terasa lemes, ya kan? Namanya makan, kalau di Indonesia pasti makannya makan nasi ya. Tapi adakah makanan lain selain makanan pokok itu selain nasi? Ada? Bisa disebutkan? Jagung, singkong, makanan pokok selain nasi. Pokok itu artinya yang utama. Kalau di Jawa, di Kalimantan itu mungkin makan nasi. Tapi kalau di wilayah Indonesia bagian timur, contohnya Papua, itu makan makanan sagu. Ya. Itu tadi ya, jenis-jenis makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat dalam kesehariannya. Yang pertama tadi adalah nasi, yang kedua sagu. Ya, kalau singkong sama jagung itu adalah ya tambahan, bukan yang pokok ya. Kalau pokok itu yang utama. Terus selanjutnya kalian lihat di materi di halaman 1. Makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia itu apa saja? Di situ adalah padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi itu dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat itu dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, biji atau benihnya itu dimasukkan ke dalam karung benih dan direndam dalam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih ini ditanam di lahan sementara, bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah.
biji atau benih tadi akan tumbuh berkecantian sehingga muncul di permukaan. Bakal akar akan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Jadi ada istilah di sini gabah. Gabah itu artinya bulir padi. Kalau kalian pernah buka karung beras, ada namanya masih ada kulitnya itu, berarti namanya gabah. Gabah itu berarti yang masih ada bulirnya, itu masih ada kulitnya. Biasanya kan kalau mama kalian atau kalian yang pernah memasak dibersihkan, pasti itu yang dibuang kan, dipilih-pilih. Gabah adalah buliran padi yang terbungkus dalam sekam padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Nah, kemudian tahap pertumbuhan itu berlangsung selama 110 hingga 130 hari. Ini 3 sampai 4 bulan itu padi itu sudah bisa dipanen. Di dekat tempat kalian ada yang menanam padi? Ya? Ada. Prosesnya bagaimana? Diawali dari biji padi ya. Nah, kalau di sini kan beda-beda arealnya dengan sawah ya kan. Kalau di sini kan ladang namanya. Ya. Biji padi kemudian di apa namanya? Alat namanya Bang? Asok. Kalau orang kampung nyebutnya asok. Ya. Bisa pakai apa namanya? Kayu ya, terbuat dari kayu itu. Ya. Jadi ada yang bertugas membuat lubangnya, kemudian ada yang memasukkan biji ke dalam lubang tersebut. Kemudian dirawat terus sampai 3 atau 4 bulan baru bisa dipanen. Kita lanjutkan. Dari bacaan tadi, adakah yang bisa membuatkan daftar pertanyaan? Coba minta tolong salah satu di antara kalian maju membuat kalimat tanya tentang bacaan tadi. Salah satu baru minta. Siapa yang bisa? Kata tanya itu menggunakan kata apa saja digunakan dalam kata tanya? 1. Apa? Kemudian mengapa? Yang ketiga siapa? Yang keempat apakah dengan apa? Bersama. Bagaimana? Satu lagi. Berapa? Coba Pak Guru minta salah satu di antara kalian memberikan contoh ke depan menggunakan kata tanya tadi terkaitannya dengan bacaan yang sudah kita baca sama-sama tadi. Pak Guru kasih 1 menit atau nanti kalau ada maju Pak Guru tunjuk. Coba salah satu di antara kalian bisa maju, buatkan salah satu aja kalimat tanya. Menuliskan ke depan. Silakan. Sambil dipahami dulu bacaannya. Dut, bisa? Tolong. Dut. Ketika Dut. Di antara dua itu. Di mana, kapan, apa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, tepuk tangan Dut. Membuat kalimat tanya dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi. Silakan.
mana, menggunakan kata tanya di mana. Di mana tempat bagus, tepuk tangan dulu. Ini adalah salah satu contoh menggunakan kata tanya dari bacaan yang sudah kita baca sama tadi. Di mana tempat menanam padi itu, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya di mana. Jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda apa ini? Tanda tanya. Kemudian untuk menjawabnya, tempat menanam padi itu adalah tempat menanam padi adalah, kalau di mana berarti menanyakan apa? Di mana itu menanyakan, kata tanya di mana menanyakan tentang tempat. Berarti tempat di mana menanam padi itu adalah di sawah. Bagus. Nah, kita lanjutkan supaya kalian lebih bisa lagi membuat kalimat tanya. Nah, Pak Guru ada tugas untuk kalian.